Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Ini kitab Imam Bukhari ini sebenarnya kita ngaji kan. Ringkasan Sahih Bukhari. Luar biasa ini kitab. Hadis ke-13. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 35. Versi cetak halaman 35, versi PDF halaman 49. 13. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, annahu qala, bahwa sungguh Abi Hurairah itu berkata ia. Siapa nama Abi Hurairah? Abdurrahman. Ya, itulah Abu Hurairah. Namanya, nama bapaknya diperselisihkan, ada 30 pendapat. Ada beberapa orang yang anti Abu Hurairah zaman sekarang, banyak. Kita nggak boleh anti kan? Kita ahli sunnah wal jamaah, banyak hukum-hukum dalam fikih dalilnya dari riwayat Abu Hurairah banyak. Tapi ada orang yang nggak percaya Abu Hurairah. Katanya asal usulnya aja nggak jelas nih. 30 pendapat tentang nama bapak dan namanya. Itu pendapat di luar ahli sunnah, kita jangan ngikut kan. Pendapat yang sahih, nama beliau Abdurrahman bin Sakhar kan. Beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam 5.374 hadis. Ya. Nggak tahu Abu Hurairah bisa menulis apa enggak. Menurut Abu Hurairah pernah berkata, tidak ada seorang pun yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah selain Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar lebih banyak dia. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar katanya dia menulis, saya tidak menulis. Abdullah bin Umar dengar tulis kan. Beliau nggak menulis. Nah kan yang menulis menang kah? Nah itu. Udah lanjut. Qultu. Aku berkata, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Bermula siapa itu yang paling bahagia? Man as'adun nas. Siapa itu paling bahagianya manusia? Bi syafa'atika, dengan syafa'ahmu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa itu paling bahagianya manusia dengan syafa'ahmu hari kiamat? Makna siapa itu paling bahagia manusia? Siapa manusia yang paling berhak? Penjelasannya begitu. Siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafa'ahmu di hari kiamat, wahai Rasulullah? Apa perbedaan amar dan itu. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, laqad dhanantu, sungguh aku mengira. Laqad dhanantu, lam kasam. Berarti di belakangnya wallahi, demi Allah. Laqad dhanantu, sungguh aku mengira, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Ini kata Nabi. Laqad dhanantu, sungguh aku mengira, wahai Abu Hurairah, Allah yas'alani, bahwa tidak bertanya kepadaku an hadzal hadisi, tentang ini hadis, ahadun, oleh seorang pun, awalu, yang dahulu dari engkau, oleh seorang pun yang lebih awal dari engkau.
Sungguh aku mengira wahai Abu Hurairah bahwa tidak bertanya kepadaku tentang ini hadis oleh seorang pun yang lebih awal darimu. Aku mengira enggak ada yang lebih dulu nanya tentang ini dari engkau. Ya, ini Rasulullah menceritakan kepada Abu Hurairah. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Karena Nabi melihat begitu semangatnya Abu Hurairah dalam mendengarkan atau dalam meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya. Oh ini, ada ini. 5 ra'aitu min hirsika 'alal hadis. 5, karena ma yang telah aku lihat. Li huruf jar ma masdariyah. Li ru'yati takwilnya. 5 ra'aitu karena ma yang aku lihat. Min hirsika dari semangatmu 'alal hadis kepada hadis. 5 ra'aitu li ru'yati karena aku melihat. Min hirsika dari semangatmu 'alal hadis kepada hadis. Ma masdariyah namanya ma mausul ya. Huruf mausul bukan isim mausul. Itu kata Nabi. Saya sudah mengira memang tidak ada orang lain yang lebih dulu bertanya tentang ini dari engkau. Karena saya melihat engkau semangat dalam meriwayatkan hadis. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Bermula yang paling bahagianya manusia atau yang paling berhaknya manusia. As'adu bahagia dan berhak. Bermula yang paling bahagia manusia, yang paling berhak manusia dengan syafaatku pada hari kiamat itu mangqala. Itu orang yang berkata ia la ilaha illallah. Orang yang berkata ia la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yang itu. Khalisan. Hal keadaan ia yang berkata khalisan dalam keadaan ikhlas. Hal kepada fa'il qala. Orang yang berkata ia la ilaha illallah hal karena ia itu khalisan yang ikhlas min qalbihi dari hatinya au min nafsi atau dari dirinya. Ini ragu dari perawi. Dia enggak tahu Rasulullah mengatakan min qalbihi dari hatinya atau dari dirinya, jiwanya, sama aja. Yang penting dia ikhlas mengucapkan dari hatinya atau dari dirinya. Itulah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya bukan melafadzkan doang, tentunya melafadzkan lafadznya, meyakini isinya kah? La ilaha illallah dia yakin gak ada Tuhan selain Allah, yakin Muhammad itu utusan Allah, nah, itu mananya. Bukan hanya ucapan di mulut kah? Nah. Qauluhu la ilaha illallah. Qauluhu la ilaha illallah. Mana dia? Qauluhu la ilaha illallah. Halaman 35 paling bawah ya. 35 paling bawah. Qauluhu la ilaha, baris keempat dari bawah. Dah. Qauluhu la ilaha illallah ma'a Muhammadir Rasulillah. Waqad warada fi fadliha. Waqad warada fi fadliha dan sungguh telah datang fi fadliha pada kelebihannya la ilaha illallah ahadisu kasiratun. Oleh hadis-hadis yang banyak. Banyak hadis menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Minha sebahagian darinya hadis. Minha sebahagiannya min ahadisu kasiratun. Sebahagian darinya hadis yang banyak itu ma warada. Ma warada, ma hadis yang datang ya an Anasin dari Anas. Nah. Man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Masyaallah. Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang berkata ia la ilaha illallah wa maddaha dan memanjangkan ia akannya la ilaha illallah. La ilaha illallah dipanjangkan. Huddimat lahu. Niscaya dirobohkan. Huddimat diruntuhkan. Huddimat lahu diruntuhkan untuknya arba'atu alafi dzambin akan 4.000 dosa.
minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Luar biasa nih, dahsyat nih kan. Makanya nggak mustahil juga orang kafir kalau masuk Islam semua dosanya kan diampuni. Nah ini gara-gara membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Huddimat lahu, dileburkan, dihancurkan, dirobohkan untuknya arba'atu alafi dzambin, akan 4.000 dosa minal kabairi, dari dosa besar. Qila, dikatakan, ada yang berkata, fa illam yakun lahu hadhil kabairu, maka jika tidak ada bagi dia itu ini dosa besar. Fa illam yakun, maka jika tidak ada bagi dia hadhil kabairu, ini dosa-dosa besar. Bagaimana kalau orang yang membaca la ilaha illallah enggak ada dosa besarnya? Qala, berkata ianya Nabi, yughfaru lahu dzunubu abawaihi wa ahlihi wa jiranihi. Masya Allah. Inilah tahlil nih. Dalil tahlil nih. La ilaha illallah kan? Kan ada orang yang nggak boleh tahlil kan? Nah, ini tahlil nih. Diampuni, yughfaru, diampuni bagi dia zunubu abawaihi, akan dosa-dosa ibu bapanya, wa ahlihi, keluarganya, wa jiranihi, dan tetangganya. Apa enggak keren nih? Kalau hadis ini sahih, tapi nggak dijelaskan statusnya ya. Nah, oh dia nggak melakukan dosa besar, baca la ilaha illallah, diampuni dosa bapaknya, ibunya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, semuanya ampun. Itu sekali. Tapi dipanjangkan. Ini tahlil nggak dipanjangkan kan? Kan tahlil cepat kan? Nah, ini dipanjangkan nih. Kalau tahlil panjang cukup 7 kali aja. Nah, wamaddah, memanjangkan ya. Mungkin jadi kuncinya ini, wamaddah kan? Memanjangkan ya akan la ilaha illallah. Masya Allah. Wa hadza yufidu annal kabaira tukfaru bil a'mali shalihah. Bermula ini hadis yufidu, memberi faedah ya, annal kabaira, bahwa sungguh dosa-dosa besar, tukfaru, dileburkan akan dia, dihapuskan akan dianya dosa besar, bil a'mali shalihah, dengan amal soleh. Kalau menurut hadis ini orang yang baca la ilaha illallah kan dosanya diampuni, dosa besar kan? Jadi berarti dosa besar bisa dihapus dengan amal yang soleh. Tapi pendapat yang kuat enggak. Pendapat yang kuat, dosa besar itu harus taubat khusus. Wala haraja ala fadlillah, dan tidak ada masalah, tidak ada kesempitan, wala haraja, dan tidak ada kesempitan ala fadlillah ta'ala, di atas karunia Allah ta'ala. Bisa saja Allah menghapus dosa besar dengan sebab amal soleh. Lakinnar rajiha, tetapi pendapat yang kuat, annahu la, tadi tukafaru bukan tukfaru, tukafaru. Lakinnar rajiha, tetapi yang rajih, annahu la yukaffiruha, wa sungguh hal dan sya'an, la yukaffiruha, tidak menghapus akannya dosa besar, illa taubatu, kecuali oleh taubat. Pendapat kuat, dosa besar harus taubat dulu. Enggak cukup begitu kita terjebak dalam dosa besar tinggal memperbanyak amal soleh. Tanpa taubat itu enggak bakal dihapus, harus taubat secara khusus. Kalau kita terlanjur makan makanan haram, badan kita gemuk dari yang haram kan, itu badan harus dikurusin dulu. Nah, daging-daging akibat dari makanan haram harus dihilangkan dulu, baru diampuni. Puasa dulu sampai kurus lagi, baru makan yang halal, gitu. Tetapi ar-rajihah, pendapat yang rajih, annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an, la yukaffiruha, tidak menghapus akannya dosa besar, illa taubatu, kecuali taubat, au hajjul mabrur, atau haji yang mabrur. Haji kan? Nah, dahsyat juga ibadah haji, dia bisa menghapuskan dosa besar dalam hadis Nabi. Au afullahi ta'ala, atau kemaafan Allah. Beda lagi kalau Allah pengen mengampuninya. Masih ada lagi hadis tentang kelebihan la ilaha illallah. Wa minha, sebahagian darinya hadis, ma warada an Anasin, itu ma yang datang ia dari Anas. Qala, berkata ianya Anas. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abdul mu'min, apabila berkata oleh hamba yang beriman. Idza qala al-'abdul mu'min, bila berkata oleh hamba yang beriman, la ilaha illallah. Nah, apabila hamba beriman berkata la ilaha illallah, kharaqatis samawati, niscaya membelah ianya la ilaha illallah akan langit. Membelah ia akan langit. Dia naik ke langit, menembus langit. Hatta taqifa baina yadaillah, hingga berhenti ia di hadapan Allah. Nah, ini kayak seolah-olah Allah itu di langit kan? Padahal ahli sunnah nggak menyatakan Allah di langit, tapi dia nggak bilang Allah di langit nih.
Membelah ia akan langit hingga berhenti ia di hadapan Allah. Sampai ke tempat yang tinggi. Fayaqulu, maka Allah berfirman, uskuni, diamlah kamu wahai la ilaha illallah. Fatakulu, maka berkata ianya la ilaha illallah. Kaifa askunu walam taghfir liqaili. Bagaimana aku diam walam taghfir dan engkau belum mengampuni liqaili bagi orang yang membacaku, bagi orang yang mengucapkan aku. Bagaimana aku bisa diam? Orang yang mengucapkan aku tadi engkau belum mengampuninya. Fayaqulu, maka berfirman ianya Allah, ma ajraituka ala lisanihi illa waqad ghafirtu lahu. Ma ajraituki, ya. La ilaha illallah itu muannas. An uskuni, ya. Uskuni anti. Fayaqulu, maka berfirman ianya Allah, ma ajraituki. Tidak aku alirkan akan engkau di atas lidahnya. Ajra itu aku alirkan engkau di atas lidahnya. Dia mengucapkan itu. Ma ajraituki, tidak aku alirkan akan engkau di atas lidahnya illa waqad ghafirtulah. Melainkan sungguh telah aku ampuni bagi dia. Udah, yang membacamu aku telah mengampuninya. Nah, itu. Nah, itu. Ada pertanyaan? Ajra itu. Jadi jara dia artinya banyak, dia tergantung tempat. Jara Zaidun fil mal'ab fil maidan, apa artinya? Jara Zaidun fil mal'ab. Berlarilah oleh si Zaid di lapangan, fil maidan, di lapangan, enggak? Jaratis safinatu fil bahri. Enggak berlari kita sebut, berlarilah kapal di laut. Enggak. Berlayar kan? Kan mudah. Berlayar itu berlari, berlari di darat namanya lari, berlari di laut namanya berlayar. Yang itu. Jaral ma'u. Mengalirlah air, mengalir, bukan berlayar, bukan berjalan. Itulah cara memaknai kitab sesuai konteksnya. Jangan jara berlari semua kan? Berlarilah si Zaid, berlarilah kapal, berlarilah air. Biasanya lari kan orang. Kalau air mengalir, kapal berlayar kan? Nah, begitulah maknanya. Ajraituki. Di sini kita alirkan aja walaupun bukan air, susah juga. Maknanya aku keluarkan engkau dari lidahnya, ya kan? Ajraituki, tidak aku keluarkan engkau min lisanihi dari lidahnya illa waqad ghafirtulah. Melainkan aku sudah mengampuni baginya. Nah, itu. Iseng-iseng di pondok nggak ada kerjaan, buka kamus lihat. Di kamus itu banyak sinonim-sinonimnya, ya kan? Untuk memperluas kosakata kita, perbendaharaan. Kayak tadi. Kalau enggak, capek nulis makna, benar. Apalagi saya makna biasanya berulang-ulang, ya kan? Selalu diganti. Tujuannya supaya ente luas gitu. Ditulis satu aja. Ifadah, mencurahkan, melimpahkan, ya kan? Mengaruniakan, memberikan, kan sama aja. Ifadatul khairi, menuangkan kebaikan, mencurahkan kebaikan, melimpahkan kebaikan. Begitu kita dalam kamus. Nah, tuh. Nah, itu lama-lama tapi itu kan butuh kebiasaan ya. Lama-lama bisa lancar insya Allah. Santai aja. Pelan tapi pasti. Lihat lagi i'rabnya. Satu hadis saja ya, jangan panjang-panjang. Wallahu a'lam bissawab ilal marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Tinggal lihat yang perlu ditanyakan.